Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Kak, silakan duduk Kak. Selamat siang Mbak. Bisa mungkin duduknya bisa untuk lebih nyaman lagi Mbak. Oke, dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Fatima. Mbak Fatima. Mbak Fatima, sekarang apa kesibukannya Mbak Fatima? Kebetulan saya sekarang mahasiswa semester 4 di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Untuk tinggalnya Mbak Fatima dari rumah atau ngekos atau mungkin asrama? Kalau boleh tahu. Tempat tinggal saya sekarang, saya tinggal di pondok pesantren. Oh, jadi mondok sambil kuliah gitu ya? Masya Allah. Oke Mbak Fatima, sebelumnya untuk sesi ini saya berikan Mbak Fatima ruang untuk bercerita semua keluh kesah Mbak Fatima, dan di sini privasi Mbak Fatima insya Allah kami jaga dan semua gak akan kesebar jauh. Untuk durasi waktunya kami beri 30 menit dahulu ya Mbak Fatima. Oke Mbak Fatima, kesini ini dengan tujuan apa Mbak Fatima? Jadi gini, akhir-akhir ini saya merasa kayak dikejar waktu gitu loh. Terus tiba-tiba semua urusan saya, tugas saya itu keteteran semua. Awalnya dulu bisa bagi waktu, terus sekarang entah kenapa tiba-tiba keteteran gitu. Oke. Kalau boleh tahu dulu ketika Mbak Fatima merasa bisa membagi waktu Mbak Fatima ini ketika Mbak Fatima masih sekolah apa udah kuliah Mbak? Udah kuliah sih. Mungkin kendalanya di lebih banyaknya matkul sama lebih banyaknya kegiatan. Jadi antara waktu untuk ngerjain tugas sama waktu untuk kegiatan itu tadi terkadang saling bentrok, nyampe beberapa tugas itu terbengkalai seperti itu. Oke Mbak Fatima, jadi di sini Mbak Fatima ini ya kayak gimana sih cara membagi waktu yang benar biar tugas itu nggak terbengkalai gitu ya Mbak Fatima. Kalau Mbak boleh tahu tadi kan Mbak Fatima menyebutkan dengan banyaknya kegiatan jadi Mbak Fatima nggak bisa menghandle tugas-tugas yang seharusnya sudah dikerjakan gitu ya Mbak Fatima. Kalau boleh tahu kegiatan apa sih yang Mbak Fatima sehari-harinya dilakukan? Mungkin yang lebih menonjol itu kayak di organisasi sih Mbak. Kayak apa namanya, kan di organisasi itu terkadang dikit-dikit rapat, dikit-dikit kumpulan gitu kan. Akhirnya kadang kalau waktunya bikin tugas nanti aja lah setelah rapat selesai bikin tugas, ternyata setelah rapat capek, akhirnya ketunda lagi gitu. Kalau enggak gegara kasihkan scroll, terus nanti aja deh setelah scroll, ternyata setelah scroll ketiduran, akhirnya ketunda lagi gitu. Oke. Kalau bisa di flashback ketika Mbak Fatima merasa bisa membagi waktunya, kan itu kan juga pas kuliah. Nah, itu gimana Mbak Fatima caranya ngaturnya? Mungkin mendahulukan yang penting sih Mbak, kayak waktu untuk leha-lehanya itu dikurangin seperti itu. Oke. Kalau perbedaannya dari yang sekarang, jadi dulu itu Mbak Fatima bisa mengatur waktu dengan baik karena nggak banyak yang ditunda pekerjaannya ya. Kalau yang sekarang malah banyak menunda waktunya gitu ya.
Mungkin dari situ Mbak Fatima sudah, oke, Mbak Fatima capek, Mbak Fatima udah mau berusaha kayak tadi, oh nantilah habis rapat aku akan mengerjakan tugasku, tapi ternyata habis mengerjakan tugas malah scroll, malah tidur gitu ya. Jadi Mbak Fatima malah menunda waktu gitu ya. Jadi tugas-tugas yang seharusnya selesai ketika habis rapat tadi malah nggak selesai gitu ya Mbak Fatima. Dari situ mungkin sudah Mbak Fatima baik, good sekali karena sudah punya niatan untuk mengerjakan tugas. Namun mungkin Mbak Fatima bisa itu memperbaiki diri agar tidak menunda-nunda lagi kegiatan yang seharusnya dilakukan gitu ya Mbak Fatima ya. Selain itu mungkin Mbak Fatima punya jadi sebelum, mohon maaf Mbak Fatima, jadi untuk masalah terbengkalainya tugas-tugas ini Mbak Fatima sudah punya solusi tersendiri ya, bahwa aslinya kalau banyak yang nggak ditunda, Mbak Fatima bisa tuh ngerjain tugas-tugas dan bisa mengerjakan yang seharusnya sudah dikerjakan gitu ya. Sebenarnya ya itu tadi Mbak, udah tahu tapi terkadang lebih kalah sama nafsu malas gitu. Oke Mbak Fatima, mungkin Mbak Fatima ketika sebelumnya mungkin Mbak Fatima punya nih trik and tips sendiri kalau lagi malas tapi harus mengerjakan sesuatu gitu. Apa ya Mbak? Gak tahu, masih bingung karena kebetulan tempat yang saya tinggalin sekarang kan baru, jadi susah, masih belum bisa menyesuaikan diri. Oke. Nah, di awal tadi Mbak Fatima, ketika Mbak Fatima merasa bisa manage waktunya Mbak Fatima dulu ketika awal-awal perkuliahan, itu Mbak Fatima mengerjakan yang mana dulu yang penting, mana dulu yang harus diprioritaskan gitu ya Mbak Fatima. Nah, mungkin di sini Mbak Fatima bisa menggunakan itu lagi. Jadi di list mana yang harus diprioritasin, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang lebih penting gitu. Oke. Mbak Fatima sudah, gimana Mbak Fatima? Kapan nih mau berkomitmen untuk memperbaiki kembali gitu? Mungkin secepatnya lah. Cepatnya. Mungkin Mbak Fatima habis dari sini bisa di list tuh. Aku punya tugas apa? Terus tugas apa aja yang lebih penting, yang harus yang deadline-nya udah deket gitu ya Mbak Fatima ya. Iya. Oke. Mbak Fatima, kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Fatima? Cukup sih, itu aja. Oke, jadi udah punya solusinya ya Mbak Fatima? Iya, itu tadi saran dari Mbaknya cukup membantu. Jadi setelah ini saya akan berusaha lebih mengedepankan yang ini. Oke Mbak Fatima, mungkin saya ini ya Mbak Fatima, itu bukan saran dari saya, itu aslinya Mbak Fatima sudah menguasai tuh, udah punya solusi sendiri bagi masalah yang Mbak Fatima alami selama ini. Jadi saya hanya mengarahkan saja gitu ya Mbak Fatima ya. Oke, terima kasih Mbak Fatima. Mungkin sampai sini sesi hari ini. Terima kasih atas kepercayaan Mbak Fatima. Oke. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya Mbak Fatima, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada masalah lagi bisa kesini lagi ya Mbak Fatima. Oke, terima kasih Mbak Fatima. Sama-sama.